Selamat pagi. Selamat datang kepada jemaat dan para tamu yang pada hari ini berada di antara kita mengikuti kebaktian bersama saat ini. Salam sejahtera dan selamat beribadah di GKP Jemaat Lembang. Kami juga mengucapkan selamat pagi, selamat mengikuti ibadah pagi bagi jemaat yang mengikuti ibadah dari rumah masing-masing. Pada saat ini akan kita mengikuti kebaktian minggu yang dilayani oleh Bapak Pendeta Firdaus Iman MSI. Bidang peribadahan. Kebaktian minggu 8 Mei 2022 dilaksanakan secara tatap muka yang akan dilayani oleh Bapak Pendeta Alex Banua SSI. Kebaktian dilaksanakan satu sesi, yaitu pukul 9 WIB. Jemaat mengikuti kebaktian secara tatap muka diharapkan memperhatikan protokol kesehatan sesuai arahan dari gugus tugas COVID-19 GKP Lembang. Bagi jemaat yang tidak bisa hadir atau mengikuti ibadah secara tatap muka, jemaat dapat mengikuti ibadah secara daring atau online dari rumah masing-masing. Tautan akan diinformasikan di WhatsApp GKP Jemaat Lembang. Kebaktian Komisi Pelayanan Anak. Komisi Pelayanan Anak akan mengadakan kebaktian secara online dengan melalui aplikasi Zoom yang akan dilaksanakan pada hari Minggu 1 Mei 2022 jam 2 siang. Kami berharap bagi Bapak Ibu dari orang tua anak sekolah minggu bisa mendampingi anak sekolah minggu dalam kebaktian tersebut. Link akan dibagikan di WhatsApp Guru Sekolah Minggu Jemaat GKP Lembang. Kebaktian rumah tangga. Kebaktian rumah tangga pada hari Rabu 4 Mei 2022 jam 19 ditangguhkan untuk memberikan kesempatan kepada anggota jemaat yang bersilaturahmi kepada keluarga yang akan merayakan Hari Raya Idul Fitri. Mohon perhatian dan jemaat sekalian. Kebaktian kaum perempuan. Kebaktian kaum perempuan hari Kamis 5 Mei 2022 pukul 19 ditangguhkan untuk memberikan kesempatan kepada anggota jemaat yang bersilaturahmi kepada keluarga yang merayakan Hari Raya Idul Fitri. Mohon perhatian dari jemaat. Kebaktian pemuda remaja. Ibadah pemuda remaja dilaksanakan setiap hari Sabtu pukul 19.30. Kebaktian dilaksanakan secara tatap muka di gedung gereja. Mohon partisipasi dari seluruh pemuda dan remaja. Bidang kesan dan kesaksian. Jemaat yang sakit, mohon dukungan doa untuk kesembuhan dan pemulihan bagi jemaat yang nama-namanya sebagai berikut. Jemaat yang berulang tahun, kami mengucapkan puji syukur kepada Tuhan dan selamat bagi jemaat yang berulang tahun dari tanggal 25 April sampai 1 Mei 2022. Adapun nama-nama ada di slide. Ketiga, berita kelahiran. Telah lahir seorang putra di tengah keluarga Bapak Liklik Setia dan Ibu Leni Lustika pada hari Senin 25 April 2022. Ibu dan anak dalam keadaan sehat. Kami atas nama jemaat mengucapkan selamat berbahagia untuk keluarga. Ucapan terima kasih. Atas nama jemaat kami mengucapkan terima kasih kepada Universitas Kristen Maranatha yang telah memberikan donasi berupa 1 unit komputer untuk GKP Jemaat Lembang. Atas pemberiannya kami mengucapkan terima kasih. Kiranya Tuhan memberkati.
bidang penelitian dan pembinaan. Pembelajaran katekisasi CD dilaksanakan setiap hari Sabtu pukul 15.30 yang akan dilayani oleh Bapak Pendeta Christian Siswanto, SSI, MSI. Mohon perhatian dari peserta katekisan. Bidang sarana dan dana. Bagi jemaat yang tidak bisa mengumpulkan ibadah secara tatap muka untuk persembahan minggu, persembahan bulanan, UKJ dan lain-lain, selama bulan ini diharapkan jemaat dapat menghimpun persembahan di rumah masing-masing, kemudian bisa menyerahkan persembahan langsung ke penatua yang bertugas atau yang piket sampai jam 12 siang. Bisa juga dengan menyerahkan atau dititipkan ke majelis jemaat yang terdekat setiap minggunya. Jemaat juga dapat memberikan persembahan dengan melalui transfer ke rekening GKP Lembang melalui Bank BRI Cabang Lembang dengan nomor rekening 2016 010024785507. Dan bagi jemaat yang memberikan persembahan melalui transfer dapat memberikan konfirmasi kepada penatua melalui WhatsApp. Kedua, penerimaan minggu lalu 3.319.000. Pengeluaran minggu lalu 3.309.351 rupiah. Rincian keuangan bulan April tahun 2022 terlampir pada halaman warta berikutnya. Demikian pokok warta jemaat pada pagi hari ini. Atas perhatian jemaat kami mengucapkan terima kasih. Saya undang jemaat untuk bangkit berdiri. Marilah kita masuk ke dalam kebaktian dengan mata dan hati tertuju ke hadirat Allah Maha Kudus, sumber hidup kita. Tengadakanlah wajah dan jiwa kepada Allah yang penuh dengan rahmat dan belas kasihan. Gerakkanlah semangat dan tangan bagi kemuliaan Allah, sumber kekuatan kita. Bukalah pikiran dan rangkailah kata untuk memuji Allah. Allah adalah penolong dan penyelamat kita. Kita memuji nama Tuhan. Kita jadi ayat nomor 7 dan 11. Bersyukurlah pada Tuhan, serukanlah namanya, bernyanyilah bagi Tuhan, mari bermazmurlah. Pujilah Tuhan hai jiwaku, pujilah namanya. Aku hendak bernyanyi seumur hidupku. Hatiku siap ya Tuhan, bernyanyi dan bermazmur, karena Engkau maha baik, setia dan benar. Pujilah Tuhan hai jiwaku, pujilah namanya. Aku hendak bernyanyi seumur hidupku. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita memasuki kebaktian pada minggu hari ini dengan sebuah keyakinan bahwa pertolongan Allah Bapa sudah diberikan kepada kita dengan penyelamatan oleh Yesus Kristus. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah menyertai saudara. Terpujilah Allah yang telah mengasihi kita di dalam Yesus Kristus.
dan yang telah mempersatukan kita di dalam karya Roh Kudus. Jemaat yang dikasihi oleh Allah, nas pembimbing dalam kebaktian minggu ini diambil dari Injil Yesus Kristus menurut Yohanes. Yohanes 21 ayat 17. Kata Yesus kepadanya untuk ketiga kalinya, "Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Maka sedih hati Petrus karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya, "Apakah engkau mengasihi aku?" Dan ia berkata kepadanya, "Tuhan, engkau tahu segala sesuatu. Engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Demikian nas pembimbing pada minggu hari ini. Tuhan, ambil hidupku dan kuduskan bagimu. Pun waktuku pakailah memujimu selamanya, memujimu selamanya. Kehendakmu sajalah dalam aku terjemah, jadikanlah hatiku tata kebesaranmu, tata kebesaranmu. Dimohon jemaat duduk kembali. Allah menghendaki agar manusia selalu berada dekat dengannya. Yesus Kristus berkata, "Tinggallah di dalam aku, dan aku tinggal di dalam kamu. Sehingga kamu berdua di dalam kehidupan. Sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa." Jikalau manusia menjauhi Allah dan berada di luar Allah, maka manusia akan kehilangan pengenalan akan Allah dan kehendaknya. Pikiran, perkataan, dan perbuatan manusia akan disemari oleh kehendaknya yang tidak terkendali, sehingga mencari dirinya sesamanya dan kehidupan milik Allah. Inilah dosa manusia yang bila dibiarkan akan menjerat dan membinasakan manusia itu sendiri. Kenyataan itu sangat menyakitkan hati Allah, karena manusia akan mengalami kebinasaan. Namun Allah tidak menghendaki manusia binasa di dalam dosa, melainkan Allah menghendaki agar manusia tetap hidup. Karena itulah Allah memanggil kita, manusia berdosa ini, untuk datang mendekat kepadanya, agar kita memiliki hidup dalam kelimpahan anugerahnya. Marilah kita datang mendekat dengan mengakui segala dosa kita di dalam hadirat Allah di dalam saat itu.
kita menyambut dari nyanyian PKJ 43. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Allah, bersama-sama mari kita berdiri. Saudara-saudara, kesungguhan penyesalan kita akan disambut oleh Allah. Sebab Allah yang kita kenal adalah kasih adanya. Allah akan membuka hatinya bagi setiap orang yang juga membuka hatinya dengan tulus ikhlas kepadanya. Allah bersedia mengampuni setiap orang yang datang mendekat kepadanya. Sebagaimana firman Allah menyatakan di dalam Yesaya pertama ayat yang ke-18. Marilah, baiklah kita berperkara, firman Tuhan. Sekalipun dosamu merah seperti kirmizi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Kita masuk di dalam pernyataan syukur dan penyerahan diri ke dalam hidup baru. Tuhan telah melakukan karya besar bagi kita, bersukacita. Ya Tuhan Allah kami, Engkau layak menerima puji-pujian dan sembah kami, karena kemurahan-Mu yang penuh kerelaan telah menebus kami dari dosa, sehingga diselamatkan dari kebinasaan. Terimalah syukur dan pujian kami, serta bimbinglah kami memasuki kehidupan yang baru dalam karunia Yesus Kristus. Kembali kita mengangkat pujian dari Kidung Kabungahan nomor 49. Gusti Allah nu suci, urang pada meruji, wireh manten nama paling ka urang
Bapak, Ibu, Saudara-saudara baik yang ada di gedung gereja GKP Jemaat Lembang maupun Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang ada di rumah masing-masing, mari bersama-sama kita mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk kita boleh mendengar, merenungkan kebenaran sabda Tuhan. Sebelum kita membaca dan merenungkan, mari bersama-sama kita bersatu hati di dalam doa. Mari kita berdoa. Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus, kembali setiap kami menyatakan syukur kami, terima kasih kami atas kehidupan, atas waktu, atas kesempatan yang baik yang Tuhan karyakan dan anugerahkan dalam kehidupan setiap kami hari demi hari. Terkhusus ketika minggu hari ini, ketika kami sebentar kembali akan disapa oleh kebenaran sabda Tuhan. Kiranya Tuhan yang menolong setiap kami, agar kami semua boleh memusatkan perhatian kami, konsentrasi kami, hati kami, pikiran kami, telinga kami, untuk mendengarkan dengan baik, memahami dengan benar, dan melakukan sabda Tuhan dengan setia di dalam hidup kami hari demi hari. Berkati hamba-Mu yang akan menyampaikannya. Hamba-Mu mengaku ada begitu banyak keterbatasan, kelemahan, ketidakmampuan. Karena itu hamba-Mu memerlukan pertolongan Roh Kudus. Agar Roh Kudus yang memampukan hamba-Mu untuk dapat menyampaikan pesan kebenaran sabda Tuhan ini seturut dengan apa yang Engkau kehendaki. Bersabdalah kepada kami, ya Allah, karena kami anak-anak-Mu saat ini telah siap dan sedia untuk mendengarkannya. Amin. Yohanes 21 ayat 15 sampai dengan ayat yang ke-19. Yohanes 21 ayat 15 sampai ayat yang ke-19. Jika Bapak, Ibu, Saudara-saudara sudah menemukannya, saya akan membacakannya untuk kita semua. Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul Gembalakanlah Domba-Dombaku. Sesudah sarapan, Yesus berkata kepada Simon Petrus, "Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini?" Jawab Petrus kepadanya, "Benar, Tuhan, Engkau tahu bahwa aku mengasihi Engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Kata Yesus pula kepadanya untuk kedua kalinya, "Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Jawab Petrus kepadanya, "Benar, Tuhan, Engkau tahu bahwa aku mengasihi Engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Kata Yesus kepadanya untuk ketiga kalinya,
Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Maka sedih hati Petrus karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya, "Apakah engkau mengasihi aku?" Dan ia berkata kepadanya, "Tuhan, engkau tahu segala sesuatu. Engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya ketika engkau masih muda, engkau mengikat pinggangmu sendiri, dan engkau berjalan kemana saja kau kehendaki. Tetapi jika engkau sudah menjadi tua, engkau akan mengulurkan tanganmu, dan orang lain akan mengikat engkau dan membawa engkau ke tempat yang tidak kau kehendaki." Dan hal ini dikatakannya untuk menyatakan bagaimana Petrus akan mati dan memuliakan Allah. Sesudah mengatakan demikian, ia berkata kepada Petrus, "Ikutlah aku." Saudara-saudara, berbahagialah setiap orang yang mendengar firman Tuhan dan memelihara di dalam hidupnya. Haleluya. Haleluya, haleluya, Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ada sebuah ungkapan mengatakan yang namanya cinta. Ini dalam bahasa Sunda, cinta mual luntur ku umur, mual laas ku mangsa, mual bea ku waktu. Cinta atau nyaah dalam bahasa Sunda, atau dedeh atau tresna. Bapak, Ibu, saudara-saudara, ungkapan tadi hendak mengatakan bahwa ketika ada kasih, maka kasih itu tidak akan pernah luntur hanya karena umur bertambah, hanya karena usia bertambah. Yang namanya kasih itu tidak akan pernah menjadi berkurang hanya karena masa itu berganti, hanya karena waktu itu terus berjalan terus. Maka kadar kasih, kadar cinta itu akan tetap terjaga. Yang namanya kasih, mual bea ku waktu katanya, tidak akan pernah habis oleh waktu. Ia akan tetap ada, ia akan tetap memberi daya. Ia akan tetap mendorong seseorang untuk mampu melakukan banyak hal. Karena ada kasih, karena ada cinta. Orang Belanda mengatakan, omdat ik van je hou, doe ik alles van you. Karena aku cinta kamu, maka aku akan melakukan apapun untuk kamu. Bukankah cinta, Bapak, Ibu, saudara-saudara, atau kasih itu dia memberi daya, dia mendorong, dia memampukan seseorang untuk bisa melakukan apapun bagi orang yang ia kasihi. Karena ada kasih, orang akan melakukan yang terbaik. Orang akan memberi yang terbaik. Orang akan melakukan banyak hal agar orang yang dicintai, dikasihi, beroleh sukacita. Bapak, Ibu, saudara-saudara, Simon Petrus
salah seorang murid Kristus Yesus, salah seorang murid yang bisa dikatakan ia paling berani. Nampaknya ia adalah sosok murid yang tangguh, tak tergoyahkan. Dan ia pula yang berani berjalan di atas air. Ia juga yang berani membela Yesus ketika ia hendak ditangkap oleh prajurit Romawi. Petrus jugalah murid Yesus yang paling menggebu-gebu, paling bersemangat, yang kemudian menyatakan pengakuan bahwa engkau adalah Mesias, anak Allah. Dan Petrus juga murid Yesus yang dengan lantang mengatakan, meskipun mereka meninggalkan engkau sekali-kali, aku tidak akan pernah meninggalkan engkau. Nampaknya Petrus hebat. Nampaknya ia punya kasih yang luar biasa kepada Yesus. Nampaknya ia sosok yang teguh, sosok yang tangguh, sosok yang memiliki iman yang tak tergoyahkan. Tapi Alkitab berbicara, Alkitab kemudian menjelaskan, fakta berbicara. Ketika Yesus ditangkap, dibawa, diseret, disiksa, dan ketika Yesus disalib, maka Petrus tidak bisa lagi menunjukkan kasihnya, tidak bisa lagi membuktikannya. Maka Petrus berubah menjadi takut dan ciut. Bahkan ia menyangkal Yesus. Ia menyangkal Yesus sampai 3 kali. Padahal sebelum peristiwa itu ia sesumbar. Sekalipun mereka meninggalkan engkau, aku sekali-kali tidak. Petrus berani ketika salib jauh. Tetapi Petrus takut ketika salib itu semakin dekat. Ternyata kasihnya kepada Kristus tidak seteguh imannya. Nah, bacaan kita hari ini Bapak Ibu Saudara-saudara kemudian menggambarkan, menjelaskan peristiwa di mana Yesus sudah bangkit mengalahkan kematian, maut. Lalu dalam sebuah perjumpaan di tepi Danau Tiberias, Yohanes menceritakan ketika sesudah sarapan, Yesus kemudian berkata kepada Simon Petrus, "Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini?" Tidak hanya sekali Bapak Ibu Saudara-saudara, tetapi Yesus mengatakan untuk yang kedua kali pertanyaan yang sama. Ayat 16 kata Yesus pula kepadanya untuk kedua kalinya, "Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Dan jawab Petrus juga masih sama, "Benar Tuhan, Engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Tetapi apakah setelah pertanyaan kedua dan jawaban kedua lalu Yesus berhenti? Yesus kemudian bertanya lagi. Seolah-olah Bapak Ibu Saudara-saudara, Yesus hendak mencari tahu, benar nggak ini Petrus? Jangan-jangan omongannya kayak dulu. Sebelum aku disalibkan, mati dan bangkit. Sungguh-sungguh enggak ini perkataan Petrus?
nampak pertanyaan 1, 2, sampai 3 kali. Nampaknya sepertinya Yesus seolah-olah meragukan jawaban dan kesungguhan Petrus. Alkitab tidak menjelaskan itu. Kenapa harus sampai 3 kali? Beberapa penafsir mengatakan, oh ya karena menyangkal juga 3 kali lalu dipertanyakan juga 3 kali. Apakah seperti itu? Kita tidak tahu. Dan untuk ketiga kalinya, di ayat 17, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Maka sedihlah hati Petrus. Tetapi Petrus tetap menjawab, Tuhan, engkau tahu segala sesuatu. Engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus, gembalakanlah domba-dombaku. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, dalam bahasa asli, dalam teks Yunani, pertanyaan pertama dan kedua Yesus, apakah engkau mengasihi aku? Diterjemahkan dari kata agapo, agape. Ada agape, ada eros, ada philia, ada storge. Pertanyaan pertama dan kedua, Yesus bertanya, apakah engkau agape kepadaku? Kita tahu agape kasih yang tak bersyarat, kasih yang agung. Kasih yang tidak mementingkan diri sendiri. Dan itu yang dipertanyakan Yesus kepada Petrus. Tetapi jawaban Petrus, rupa-rupanya, dia tidak mengatakan, aku agapo kepadamu. Tapi yang Petrus jawab adalah, aku filio kepadamu. Filio adalah kasih, persahabatan. Dan dalam pertanyaan ketiga, Bapak, Ibu, Saudara-saudara, maka dari bahasa aslinya Yesus mengatakan, Petrus, apakah engkau filio kepadaku? Dan Petrus menjawab, aku filio. Kenapa seperti itu, Bapak, Ibu, Saudara-saudara? Kemungkinan besar penafsir mengatakan Petrus ingat bahwa Yesus pernah berkata dalam Yohanes 15 ayat 13. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Ini kasih filio. Artinya Petrus mau menegaskan, aku mau mencintaimu, mau mengasihimu sebagai seorang sahabat yang rela mati untuk engkau. Yang rela memberikan apapun untuk engkau. Aku mau mencintaimu seperti itu. Aku mau mencintaimu, aku mau berkorban dalam pelayanan yang aku nanti lakukan. Dan itu jawaban Petrus. Dan Yesus mengatakan, gembalakanlah domba-dombaku. Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Seberapa besar kita mencintai Kristus dan kebenarannya. Tentu berbicara kasih ini bukan persoalan hanya sebatas verbal. Ini bukan persoalan hanya sebatas pengakuan, oh aku cinta Kristus. Tetapi ini adalah persoalan laku hidup. Orang Sunda mengatakan cinta lain pok tapi perak. Cinta itu bukan hanya perkataan, tapi perak. Perak itu berbuat.
Perak itu melakukan, perak itu membuktikan, perak itu di dalamnya ada isi, ada aksi. Perak itu tidak diam. Lain pok, tapi perak. Lain ucap, tapi laku. Lain bahasa, tapi karasa. Kuasa. Karena di dalam cinta yang benar, di dalam kasih yang benar, ada daya yang besar untuk kita melakukan banyak hal. Dan itulah yang menjadi komitmen Petrus ketika itu. Sehingga Yesus mengatakan, gembalakanlah. Saudara-saudara, apa hubungannya mengasihi Dia dengan mengembalakan domba? Domba kepunyaan Allah. Apa kaitannya? Mengasihi Allah, Bapak Ibu Saudara-saudara, berarti mengasihi juga umat kepunyaannya. Mencintai Allah berarti juga mencintai umatnya. Nah, karena itu ketika kita mengatakan sama-sama aku mengasihi Kristus, maka yang pertama yang hendak diingatkan Bapak Ibu Saudara-saudara, mari kita melakukan semua. Melakukan apa yang Kristus mau. Melakukan apa yang Kristus teladankan. Mengasihi Dia berarti melakukan apapun. Taat dan setia yang tidak setengah-setengah. Tapi taat yang penuh. Mencintai berarti melakukan. Dan salah satu tugas yang diamanatkan Kristus pada Petrus dan juga murid yang lain, juga setiap kita, menggembalakan domba. Bapak Ibu Saudara-saudara, sebagai kepala keluarga, misalnya sebagai orang tua di tengah-tengah kehidupan rumah tangga keluarga kita, setiap orang tua itu harus mengembalakan anak-anaknya. Mengembalakan anak-anaknya berarti melakukan semuanya apapun yang terbaik bagi anak-anaknya. Mendidik mereka, mengajar mereka bagaimana takut akan Allah, bagaimana setia kepada Allah, bagaimana hidup di dalam firman Allah, mengajarkan moral yang baik, etika yang baik, mengajarkan bagaimana mereka harus menjalani kehidupan dengan cinta. Secara harfiah mengembalakan itu memberi makan. Berarti melakukan apapun yang sebenarnya dibutuhkan dan diperlukan oleh domba. Dan dalam ranah pelayanan, berarti para pelayan itu juga melakukan yang terbaik bagi yang dilayaninya. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara-saudara, firman Tuhan hendak mengingatkan, mengasihi Dia berarti juga memberikan segalanya. Bukan hanya waktu, bukan hanya tenaga, bukan hanya pikiran, bukan hanya uang. Tetapi kita ditantang untuk beranikah juga kita memberikan hidup kita bagi Kristus. Memberikan waktu kita bagi domba-domba. Memberikan waktu kita bagi keluarga kita, bagi pelayanan kita. Memberi diri. Atau jangan-jangan kita masih suka perhitungan dan masih suka memikir untung rugi.
Memberi diri adalah persoalan bakti kagusti ngabagi kasasama. Kita memberi kepada Kristus, berbakti kepada Dia, kita juga memberi diri, berbagi pada sesama. Yang ketiga, mengasihi Dia. Berarti kita diingatkan, mari mengikuti Dia selamanya. Gembala yang baik adalah gembala yang mengikuti sang gembala agung itu, meneladani gembala agung, mencontoh, melakukan apa yang gembala agung lakukan. Tetap setia mengikuti gembala agung dalam berbagai tekanan, persoalan, pergumulan, tidak mundur. Ketakutan tidak membuat kita menjadi ciut. Kekhawatiran tidak membuat kita menyingkir. Kegelisahan tidak membuat kita menjadi resah, tapi kita tetap ikut Dia. Dalam ketidakamanan kita tetap memilih zona iman. Mengikuti Dia selamanya. Dan kita tahu sejarah gereja mencatat Petrus, Simon Petrus, dia melakukan semuanya. Dia memberikan segalanya. Dia mengikuti Yesus selamanya. Karena itu akhir hidupnya, dia pun mengalami salib. Tapi sebelum disalib, Petrus kemudian mengatakan, saya merasa tidak layak kalau saya harus disalib sama seperti Tuhan saya, Yesus. Maka biarkanlah saya disalib dengan cara terbalik. Tangan dan kepala di bawah, kaki di atas. Dan itulah cinta Petrus pada Yesus. Aku filio engkau. Bagaimana Bapak Ibu Saudara-saudara? Apakah setiap kita mencintai Kristus dan berani mempertaruhkan apapun dalam kesetiaan dan kesiapan kita mengikut Dia terus-menerus? Ada satu lagu yang menarik dari Kidung Jemaat 375. Menurut saya ini lagu yang sangat baik. Saya mau ikut Yesus, saya mau ikut Yesus, sampai selama-lamanya. Meskipun saya susah, menderita dalam dunia, saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya. Kita biasanya kalimat pertama, kedua semangat nyanyi ini. Tapi pas meskipun susah, kita mulai pikir-pikir, aduh bener nggak nih, takut susah beneran itu ya. Gitu. Sehingga cinta Yesusnya hanya ketika dalam kondisi baik, gitu ya. Hanya ketika salib jauh kalau Petrus. Tapi ketika salib sudah dekat, ketika resiko itu sudah berada tidak jauh, kita mulai lemah. Kita mulai takut, kita mulai khawatir. Karena itu Bapak Ibu Saudara-saudara, sekali lagi kita diingatkan tentang bagaimana mengasihi Kristus. Berarti kita mencintai juga firman dan kebenarannya. Berarti juga ada kesediaan dari kita untuk terus hidup di dalam iman percaya kepada Dia. Melakukan semua, memberikan semua, mengikuti Dia selamanya. Jadi gembala-gembala yang baik, yang terus ada dan dapat dirasakan kehadiran kita oleh keluarga, oleh banyak orang, oleh sesama.
Firman Tuhan mengingatkan kita semua. Amin. Marilah kita mengucapkan pengakuan iman kita secara bersama-sama. Saya undang untuk jemaat bangkit berdiri. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk kembali. Saudara-saudara, mari kita bersatu hati dalam doa syafaat dan nanti diakhiri bersama-sama dengan doa Bapa kami. Mari kita berdoa. Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus, kami bersyukur untuk sapaan sabda Tuhan. Sebagaimana Allah telah begitu besar mengasihi kami. Karena kasih Allah begitu besar, maka Kristus Yesus memberi dirinya, mengorbankan kehidupannya demi kami, umat-umat berdosa. Dan karena pengorbanan yang satu kali dan sempurna itu, maka setiap kami saat ini beroleh keselamatan, kehidupan, dan pengampunan. Jika Allah begitu mengasihi kami, maka ajari kami dan mampukan kami untuk juga mengasihi Engkau dan rela melakukan apapun, memberikan apapun, bahkan mengikuti Engkau selamanya sepanjang kehidupan kami. Kami mau belajar memberikan yang terbaik dari diri kami. Kami mau belajar melakukan yang terbaik bagi sesama kami. Karena itu ya Allah, topang sertai kami senantiasa. Kami berdoa bagi kehidupan GKP Jemaat Lembang dengan segala pelayanannya. Kiranya Allah Sang Sumber Berkat yang senantiasa akan memelihara setiap pelayanan yang ada. Berkati Pendeta Konsulen, Pendeta Christian Siswanto, beserta dengan para penatua, juga pengawas perbendaharaan jemaat, maupun juga setiap komisi, PHRG, anggota jemaat, para simpatisan, sehingga setiap bagian dari GKP Jemaat Lembang boleh membangun kesehatian,
boleh membangun kesepikiran, boleh membangun kerjasama yang baik, saling topang, saling memperlengkapi di dalam berbagai hal untuk mengembangkan, memajukan pelayanan yang ada di tempat ini. Sehingga kehadiran GKP Lembang boleh benar-benar terasa dan dapat dirasakan oleh seluruh anggota jemaat, bahkan oleh sesama. Bapa yang Maha Baik, kami juga berdoa saat ini bagi beberapa saudara yang mengalami kelemahan tubuh. Tuhan, kami mau berdoa untuk Ibu Sri Mulyati Aminta, Bapak Dede Kosasih, Ibu Warni Titus, Bapak Supriyadi Tarsibi, Bapak Asep Tedi, Bapak Patar Rahman Pakpahan, Bapak Asben Situngkir, Ibu Fariloin Yunus, Bapak Edi Wibowo, Ibu Eva J. Boru Raja Guguk, Bapak Rifal A. Budiman. Tuhan, kiranya Engkau memberkati mereka, menguatkan dan menopang, sehingga mereka boleh tetap kuat, boleh tetap berpengharapan dan berkeyakinan bahwa Allah Sang Tabib Agung akan menguatkan dan memulihkan kondisi mereka, sehingga kami yakin setiap mereka akan kembali pulih dan beroleh kesehatan. Kami juga saat ini berdoa bagi Opung Simarmata dan keluarga dalam perjalanan yang cukup jauh ke kota Medan mengendarai mobil. Tuhan menguatkan Bapak Simarmata, karuniakan kesehatan, karuniakan kekuatan, biarlah beliau boleh tetap berada di dalam kewaspadaan, kehati-hatian ketika mengendarai mobil, sehingga dengan pertolongan dan penyertaan Allah, Opung Simarmata beserta keluarga boleh tiba di kota Medan dengan baik, dengan aman, dengan selamat, tanpa kekurangan sesuatu apapun. Kami juga teringat bagi para lansia, orang tua terkasih kami di GKP Jemaat Lembang. Dalam masa sepuh setiap mereka, Tuhanlah yang akan memelihara dan menguatkan, menopang dan memberkati. Kami juga secara khusus berdoa bagi beberapa pendeta, khususnya para pendeta emeritus dan keluarga. Teristimewa Pendeta Emeritus Joni Abednego yang menjadi bagian dari GKP Jemaat Lembang. Tuhan memberkati beliau, karuniakan damai dan sejahtera, kekuatan dan kesehatan, segala yang diperlukan. Kami yakini Allah Sang Sumber Berkat akan mencukupkan segala sesuatunya. Dan kiranya sukacita yang daripada Allah boleh tetap menjadi bagian dari kehidupan para pendeta emeritus, teristimewa keluarga Pendeta Emeritus Joni Abednego. Bapa yang Maha Baik, kami juga saat ini berdoa bagi beberapa anggota jemaat yang Tuhan boleh tambahkan usia. Kami berdoa untuk Bapak Tambok Manurung, Ibu Karmilita, Bapak Deni Afrianto Jalip, Ibu Afriani Taurisna, Saudara Dwi Wahyu Prasetyo Adi, Ibu Suyati, Ibu Nur Afriani, Saudari Difta Apriana Pelawi, Ibu Yuyu Mulyati, dan Saudara Mahardika. Kiranya dengan pertambahan usia, mereka boleh semakin mengasihi Kristus. Mereka boleh semakin mampu mengucap syukur atas karya dan kebaikan Allah.
pelihara, jaga, sertai mereka, sehingga kekuatan dan kesehatan boleh menjadi bagian dari hidup mereka. Kami bersyukur untuk keluarga Bapak Liklik Setia dan Ibu Leni Lustika, di mana pada hari Senin 25 April, keluarga ini boleh dikaruniai keturunan di tengah-tengah hidup rumah tangganya. Kiranya berkat Allah yang begitu besar ini boleh semakin mengingatkan keluarga ini untuk berterima kasih kepada Allah, mencintai Allah, memberi diri bagi pelayanan, dan tetap setia di dalam Kristus Yesus. Kami berdoa bagi GKP secara klasis, GKP sesinodal dengan segala program dan pelayanannya, khususnya untuk persiapan sidang sinode pada bulan Juli nanti. Berbagai persiapan Tuhan yang berkenan memberkati, sehingga segala sesuatunya boleh berjalan baik dan lancar. Kami berdoa bagi bangsa dan negara kami. Kami berdoa bagi pemerintahan Indonesia dengan segala tanggung jawab yang Tuhan boleh percayakan. Kiranya mereka boleh melaksanakan itu semua dengan baik, arif, dan bijaksana, sehingga apapun yang menjadi kebijakan dan keputusan mereka itu membawa dampak yang baik bagi kesejahteraan masyarakat Indonesia. Berkati berbagai upaya penanggulangan pandemi COVID-19, kiranya kondisi ke depan kami rindukan boleh menjadi lebih baik. Dan yang terakhir, kami teringat bagi saudara-saudara kami Muslim yang hari ini masih menjalankan ibadah puasa dan esok hari akan merayakan Idul Fitri. Tuhan memberkati saudara-saudara terkasih kami, sehingga boleh merayakan Idul Fitri dengan penuh sukacita. Dan siapapun saudara-saudara terkasih kami ini yang mudik, yang pulang kampung, dalam perjalanan Tuhan juga sertai. Ampuni segala dosa dan kesalahan kami, kealfaan kami, kekurangan kami ya Allah, dan kami mau mempercayakan segala doa dan permohonan kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, yang telah mengajar kami berdoa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Atas nama jemaat dan majelis GKP Lembang, kami mengucapkan terima kasih atas pelayanan Bapak Pendeta Firdaus Miman, MSI, pada pemberitaan firman Tuhan di kebaktian minggu ini. Terima kasih kepada Bapak Pendeta. Dan kami juga mengucapkan terima kasih kepada organis, prokantor, multimedia, yang semua yang terlibat di dalam pelayanan pada minggu pagi ini. Kiranya Tuhan memberkati pelayanan. Tiba saatnya kita akan memberikan ungkapan syukur kita pada pagi hari ini. Namun sebelum kita memberikan persembahan syukur kita diingatkan oleh firman Tuhan yang terambil dari 2 Korintus pasal 9 ayat yang ke-7 yang berbunyi demikian. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita.
Sambil kita memberikan persembahan syukur kita diiringi oleh Kidung Jemaat 403. Hujan berkat kan tercurah, itulah janji kudus. Hidup segar dari sorga kan diberi penebus. Hujan berkat-Mu, itu yang kami perlu. Sudah menetes berkat-Mu, biar tercurah penuh. Saya undang jemaat untuk bangkit berdiri. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, anugerah terindah datang daripada-Mu. Kini kami bawa persembahan kami kepadamu. Kiranya Tuhan berkenan menerima dan mengurapinya. Pakailah hidup kami menjadi alat di tangan-Mu, menjadi persembahan yang kudus dan berkenan bagi kemuliaan nama Tuhan. Amin. Silakan duduk kembali. Utus Kau mengabdi tanpa pamrih, berkarya terus dengan hati teguh. Meski dihina dan menanggung duka, ku utus Kau mengabdi bagiku. Ku utus Kau kepada yang tersisih, karena hatinya dirundung sendu. Menenggerak tanpa andai taulah, ku utus Kau membagi kasih-Ku. Ku utus Kau mencari sesamamu, yang hatinya tegar terbelenggu, untuk menyelami karya di Kalvari. Ku utus Kau mengiring langkahku, karena Bapa mengutusku. Ku utus Kau. Saudara-saudara, kepadamu telah diberitahukan apa yang baik dan apa yang dikehendaki Tuhan, yaitu kasihilah Tuhan Allahmu, berilah dirimu, lakukanlah apapun yang Tuhan kehendaki, ikutlah senantiasa Dia, dan jadilah berkat dalam kehidupan. Kini terimalah berkat Allah. Allah berjalan di depan untuk menuntun engkau. Allah berjalan di belakang untuk menguatkan engkau. Allah ada di sekelilingmu untuk menjaga dan memelihara engkau, sekarang dan selama-lamanya. Haleluya. Amin. Haleluya, haleluya, haleluya,